konsep dari green analytical chemistry itu konsep dasarnya dari mana gitu, atau asal muasalnya kenapa timbul istilah green analytical chemistry atau pengertian mengenai green analytical chemistry. Jadi asal usulnya sebetulnya ada suatu report yang dibuat oleh Pimentel, jadi ada namanya Pimentel Report, itu di tahun 85, suatu laporan yang menggambarkan mengenai impact dari kimia pada kesehatan dan bumi. Jadi tidak hanya menyangkut manusia, tapi juga menyangkut bumi, khususnya lingkungan tentu saja. Nah lalu 2 tahun berikutnya, di tahun 1987, pada pertemuan Aeroanalysis 6 di Paris, Malisa itu mempresentasikan suatu ide mengenai perubahan paradigma di dalam kimia analitik. Nah, termasuk di dalamnya konsep mengenai paradigma ekologi yang menyangkut lingkungan tentu saja, yang pada ujung dari abad ke-20 mulai diwacanakan, mulai diperhatikan bahwa paradigma ekologi ini sangat penting. Nah, sehingga berkaitan antara apa yang diungkapkan oleh Pimentel mengenai impact kimia pada kesehatan dan bumi, lalu ide dari Malisa mengenai perubahan paradigma di dalam kimia analitik, khususnya mengenai paradigma lingkungan. Nah, lalu RSC, Royal Society of Chemistry, dalam salah satu jurnalnya itu The Analyst, itu memberikan suatu topik khusus atau menyarankan satu topik khusus mengenai Environmental Analytical Chemistry sebagai suatu model untuk mempraktekkan atau analytical praktisnya dalam suatu pendekatan analytical chemistry atau pendekatan kimia analitik yang terintegrasi, yang di dalamnya juga ikut memperhitungkan sisi lingkungan dari prosedur-prosedur di dalam analytical chemistry atau di dalam kimia analitik. Nah, itulah awal mula kenapa ada timbul topik mengenai green analytical chemistry. Tentu saja jauh sebelumnya, itu di awal-awal kita sudah kenal apa yang kita sebut dengan kimia hijau atau green chemistry. Nah, baru belakangan kemudian bagaimana kimia analitik itu mengadopsi beberapa dogma yang ada di green chemistry. Nah, jadi kalau kita lihat dari green chemistry ada 12 dogmanya, ada 12 prinsip dari green chemistry, mulai dari bagaimana menghindari terjadinya limbah. Nanti kita bisa lihat bagaimana hubungan atau bagaimana korelasi antara
12 prinsip green chemistry ini dengan apa yang dilakukan dalam green analytical chemistry. Lalu selain bagaimana menghindari adanya limbah, lalu paradigma yang kedua atau prinsip yang kedua itu adalah bagaimana memaksimalkan ekonomi atom. Nah, yang dimaksudkan dengan ekonomi atom di sini adalah kalau saya punya atom A ditambah atom B, maka hasil reaksinya itu betul-betul jadi semua A dan semua B dipakai untuk menghasilkan A, B. Tidak ada lagi misalnya hasil reaksi samping, misalnya terjadi ABA, BAA, dan seterusnya. Tapi betul-betul atom yang direaksikan, jadi atom yang ada pada reaksi, betul-betul semuanya terpakai dalam menghasilkan hasil reaksi. Itu yang disebut dengan ekonomi atom. Lalu diharapkan sintesis kimia yang tidak menghasilkan bahan-bahan atau menjadi suatu metode sintesis atau jalur sintesis yang tidak menghasilkan sesuatu yang berbahaya. Lalu prinsip berikutnya adalah bagaimana menggunakan bahan-bahan kimia yang aman dan juga tentu saja hasil-hasilnya. Berikutnya mirip dengan yang nomor 4 ini, itu adalah penggunaan dari pelarut-pelarut yang aman dan tentu saja kondisi reaksi yang aman. Nah, aman di sini bisa aman terhadap manusia, artinya pada kesehatan manusia, dan juga aman pada lingkungan. Lalu prinsip yang berikutnya itu adalah bagaimana meningkatkan energi atau efisiensi energi yang digunakan. Lalu penggunaan renewable feedstock, jadi yang bisa diperbaharui. Lalu menghindari derivatif dari bahan-bahan kimia atau chemical derivatif. Lalu penggunaan katalis ini supaya mempercepat reaksi dan reaksi menjadi safe dan juga menjadi biasanya akan menjadi energinya menjadi efisien. Lalu mendesain bahan-bahan kimia dan hasil-hasilnya yang bisa didegradasi atau bisa dekomposisi setelah digunakan. Lalu jika memungkinkan maka harusnya bisa dilakukan analisis real time untuk menghindari polusi. Lalu menyangkut dengan operator atau menyangkut manusia yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini, maka harusnya kecelakaan yang potensi kecelakaan bisa diminimalisasi. Nah, ke-12 prinsip kimia hijau ini atau green chemistry ini itu bisa dilihat di beberapa buku, terutama buku yang dikarang oleh Anastas. Nah, inilah sebetulnya awal dari timbulnya green chemistry. Jadi di tahun, kalau Anda lihat buku ini di tahun 88, dan itulah awal mula diperkenalkannya apa yang disebut dengan green chemistry. Lalu berikutnya, mulailah muncul beberapa buku-buku yang lain
dan jurnal-jurnal yang lain atau artikel-artikel, misalnya kalau awalnya hanya prinsip dari green chemistry, lalu muncul prinsip dari green chemical technology, green chemical engineering, dan yang lain-lain. Nih, dalam bentuk artikel-artikel lepas. Misalnya yang green chemical technology itu terbit di jurnal green chemistry, yang green chemical engineering itu terbit di environmental science technology. Nah, di perkembangannya sampai saat ini, data yang ditampilkan di sini atau map dan ditampilkan di sini, komunitas dari green chemistry, tentu saja hari ini sudah semakin banyak. Data ini kalau nggak salah adalah data di tahun 2010-an atau 2015-an gitu ya. Jadi kita lihat bahwa perhatian tentang green chemistry itu masih banyak berpusat di Amerika sana. Kita lihat di sini begitu padatnya di sini. Kemudian di Eropa juga demikian. Sementara di beberapa negara lain, di Asia misalnya itu tidak terlalu banyak, di Australia juga tidak terlalu banyak komunitas green chemistry ini. Di Indonesia hanya ada satu, ya. Dan ini tempatnya juga salah, harusnya ada di Pulau Jawa, bukan di pulau mana nih, Pulau Sulawesi, bukan di Pulau Sulawesi. Nah, ini Anda bisa lihat di situsnya, di situs yang diberikan di bawah ini. Nah, lalu bagaimana mengadaptasi atau mengadopsi prinsip yang 12 prinsip dari green chemistry pada green analytical chemistry. Nah, kalau kita coba persingkat, maka green chemistry itu sebetulnya adalah suatu invensi atau penemuan, desain, dan penerapan dari hasil-hasil bahan kimia, proses dan proses-proses yang menyangkut hal tersebut untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan komponen-komponen atau senyawa-senyawa yang berbahaya. Jadi bagaimana kita menginvensi, bagaimana kita mendesain, dan bagaimana mengaplikasikan hasil-hasil kimia dan proses-prosesnya untuk mereduksi atau mengurangi dan mengeliminasi atau menghilangkan penggunaan dan generasi atau menghasilkan penggunaan dan yang menghasilkan bahan-bahan atau substansi-substansi yang berbahaya. Nah, konsep inilah kemudian yang dicoba dibawa ke dalam Green Analytical Chemistry atau GAC. Jadi kalau kita coba definisikan dengan sederhana, maka Green Analytical Chemistry itu adalah sebetulnya penggunaan dari teknik dan metode atau metodologi kimia analitik yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pelarut, reagen, pengawet, dan bahan-bahan kimia lainnya yang bersifat toksik atau berbahaya terhadap kesehatan manusia atau pada lingkungan, dan juga sekaligus bisa menghasilkan atau bisa mempercepat
prosesnya dan memberikan efisiensi atau menggunakan energi yang efisien dalam proses analisisnya tanpa berkompromi dengan kriteria kinerja analitik yang diinginkan atau yang disyaratkan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai green analytical chemistry. Jadi konsepnya sebetulnya ya mirip saja dengan green chemistry. Tapi bagaimana konsep green chemistry ini diterapkan di dalam kimia analitik, terutama di dalam teknik dan metode-metode yang digunakan. Jadi kalau kita coba lihat bagaimana green analytical chemistry ini, jadi strateginya bagaimana kalau di dalam kerangka dari prinsip-prinsip green chemistry. Nah, dari 12 prinsip tadi itu tidak semuanya bisa diterapkan langsung di dalam green analytical chemistry. Hanya ada beberapa prinsip yang secara langsung bisa menjadi dasar pengembangan green analytical chemistry. Seperti yang dituliskan di sini. Ada bagaimana mengurangi, akan menghilangkan limbah dari analisis, bagaimana menggunakan pelarut-pelarut yang aman, bagaimana mendesain metode-metode analisis yang energinya efisien, penggunaan energinya efisien, lalu mengurangi reaksi-reaksi derivatif atau pembuatan turunan-turunan dari reaksi yang berlangsung di dalam prosedur atau protokol analisis, lalu penggunaan real-time analysis atau analisis yang real-time, lalu bagaimana memilih senyawa-senyawa atau bahan-bahan yang aman untuk digunakan. Jadi dalam kimia analitik atau untuk suatu pengembangan metode analitik, maka yang dimaksudkan dengan green chemistry di sini adalah bagaimana mendesain suatu metode analitik yang bisa mengurangi atau mungkin menghilangkan bahan-bahan berbahaya yang akan digunakan pada metode-metode yang dihasilkan. Nah, contoh-contohnya misalnya bagaimana cara supaya tujuan ini bisa tercapai dalam rangka tentu saja yang kita sebutkan tadi, bagaimana mendesain metode analitik yang bisa mereduksi dan bahkan menghilangkan bahan-bahan yang berbahaya. Salah satunya adalah bagaimana membuat suatu protokol analisis atau prosedur analisis yang bisa dilakukan dengan menggunakan remote sensing dan pengukuran langsung dari sampel tanpa perlakuan. Jadi sampelnya langsung dianalisis tanpa dilakukan lagi preparasi sampel dan hal-hal yang menyangkut treatment sampel sebelum dilakukan pengukuran. Lalu bagaimana mengganti reaksi-reaksi yang toksik, lalu bagaimana meminiaturisasi prosedur atau instrumen, karena dengan miniaturisasi prosedur dan instrumen maka tentu saja penggunaan dari reaksi akan menjadi sangat berkurang. Jadi dalam rangka mengurangi bahan-bahan yang berbahaya.
atau bisa juga dilakukan otomasi. Dan kalaupun ada limbah yang dihasilkan, maka seharusnya limbah yang dihasilkan dari protokol analisis atau dari prosedur analisis itu langsung ditreatment sehingga tidak dibuang begitu saja ke lingkungan, tapi sebelum dibuang ke lingkungan langsung ditreatment dengan prosedur yang merupakan bagian dari prosedur analisis. Nah, berikutnya kalau kita coba lihat evolusi dari beberapa artikel yang menyangkut mengenai green analytical chemistry, walaupun agak sulit membuat atau merangkum data mengenai green analytical chemistry karena beberapa istilah sebelum green analytical chemistry ini digunakan, banyak istilah lain yang sering juga digunakan. Misalnya selain green analytical chemistry ada yang disebut dengan clean analytical chemistry, sama saja sebetulnya, hanya menggunakan istilah yang berbeda. Ada juga yang menggunakan istilah environmentally friendly analytical method. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, maka kita lihat bahwa dari 93 sampai data terakhir yang ada di sini itu 2007, itu kita lihat perkembangannya eksponensial seperti ini. Jadi betul-betul berkembang sangat pesat. Nah, dengan prinsip itu atau dengan paradigma atau perubahan paradigma itu, maka kimia analitik berevolusi dari metode-metode klasik ke metode-metode yang saat ini dikenal. Jadi dari prinsip dasarnya saja, jadi yang sebelah kiri adalah metode klasik, lalu evolusinya di tengah menjadi metode-metode analitik atau protokol-protokol prosedur analisis yang kita kenal saat ini. Jadi prinsip dasarnya, kalau awalnya berprinsip umumnya pada prinsip-prinsip termodinamika, maka saat ini tidak hanya pada berprinsip pada termodinamika, tapi juga pada dinamika atau pada kinetika. Nah, dari sisi kinetikanya, kalau yang klasik itu hanya berprinsip pada kinetika kimianya saja. Nah, tetapi pada saat ini tidak hanya kimianya, tapi juga pada psikokemikalnya atau psikokemikal atau psikokimianya nih. Nah, pada metode-metode klasik dari kimia analitik itu lebih banyak bertumpu atau lebih banyak digunakan untuk senyawa-senyawa anorganik. Nah, hari ini atau saat ini tidak hanya senyawa-senyawa anorganik, tapi juga sudah banyak metode-metode analisis untuk senyawa-senyawa organik atau bahan-bahan organik. Jumlah analitnya, kalau dulu yang klasik, analit yang akan ditentukan itu hanya satu dalam satu analisis. Nah, sementara saat ini itu diharapkan sebanyak mungkin. Dari sisi konsentrasi atau tingkat konsentrasi dan jumlah sampel yang digunakan, kalau zaman dulu atau yang disebut dengan kimia analitikal yang klasik itu mulai dari mayor ke minor, dari satuan mol ke dengan massa
sampel biasanya dalam gram. Nah, saat ini kita sudah bicara tentang analisis renik dan ultrarenik, yang kita bicara bukan lagi gram, tapi kita bicara miligram dan mikrogram. Bahkan kita usahakan untuk melihat molekul yang terisolasi. Jadi bahkan ada beberapa metode yang betul-betul ingin melihat atau ingin menganalisis berapa molekul di dalam sampel yang bersangkutan. Tentu saja itu hanya bisa dicapai kalau limit deteksi dari metode analisis yang digunakan itu sangat rendah. Objektif yang ingin dicapai juga kalau yang klasik itu yang ingin dicapai adalah konsentrasi total. Sementara kalau yang diharapkan saat ini adalah bukan lagi konsentrasi total, tapi analisis spesiasi, di mana kita tidak menentukan hanya total konsentrasi atau konsentrasi totalnya, tapi kita diharapkan juga bisa menentukan spesiesnya apa dan jumlahnya berapa. Jadi spesies di sini tentu saja spesies bisa dari unsur yang sama. Dimensinya ini tunggal, sementara ini bidimensional, bahkan sampai ke multidimensional. Nah, lalu apa yang menjadi concern dari metode-metode klasik? Itu biasanya adalah data. Sementara saat ini atau hari ini kita lebih banyak tidak lagi hanya sampai berbicara tentang data, tapi bagaimana model yang kita bisa peroleh dari data-data yang terkumpul. Nah, itulah bagaimana evolusi dari teknik-teknik atau metode-metode klasik dalam kimia analitik menjadi metode yang kita kenal atau yang kita harapkan kita gunakan hari ini. Nah, ini milestone atau perjalanan dari Green Analytical Chemistry, baik konsep dan metodologi yang berkembang. Nah, walaupun di sini baru ditampilkan hingga tahun 2000-an, ya, dimana kalau kita lihat dari sisi konsep yang di bawah, ya, itu adalah konsepnya. Konsepnya itu baru dimulai di kisaran tahun 87-88, ya, di sini. Lalu berkembang di tahun 95, itu adalah yang dipropos oleh De la Guardia dan Rusika tentang konsep tentang kimia analitik yang bersahabat dengan lingkungan. Lalu ada konsep green chemistry, lalu konsep metode analitik yang bersih. Nah, tetapi pada dasarnya awal mulanya itu bertumpu pada konsep kimia yang memperhatikan sisi ekologi. Nah, ini adalah yang atas itu adalah pengembangannya. Jadi mulai sebelum konsep-konsep ini dikemukakan sebetulnya sudah mulai dikembangkan. Kita lihat misalnya di awal tahun 75, bahkan sebelum tahun 75 sudah ada pengembangan dari metode flow injection analysis oleh Rusika dan Hansen. Dan kalau kita lihat justru metode inilah, metode VIA ini yang berkembang cukup pesat dalam rangka membawa atau dalam rangka mewujudkan apa yang disebut dengan Green Analytical Chemistry. Jadi kalau kita lihat yang warna hijau-hijau
Itu semuanya menyangkut continuous flow analysis atau flow injection analysis. Jadi di sini ada pengembangan dari VIA, lalu ada pengembangan mikro task, mikro total analytical system. Kita sudah belajar kemarin. Ada pengembangan sequential injection analysis, SIA, lalu ada multi komutasi flow system, jadi masih tetap berprinsip pada atau yang sama dengan VIA sebetulnya, dan bahkan sampai ke LOV. Selain itu, kalau kita coba lihat juga tidak saja metode analisisnya yang menggunakan VIA yang berkembang cukup pesat dalam rangka mewujudkan green analytical chemistry, tetapi juga berkembang cara-cara menangani sampel atau sampel treatment. Jadi diperkenalkannya misalnya apa itu SPME, solid phase micro extraction, ya. Lalu sampai di tahun berapa nih, di tahun 2000-an itu lalu ada pengembangan stir bar sorptive. Jadi ini sebetulnya sama saja sebetulnya dengan solid phase tapi dalam bentuk stir bar, ya. Jadi batang yang batang pengaduk, jadi sama dengan magnetik bar magnetik untuk mengaduk itu, tapi isinya adalah adsorben. Nah, itulah bagaimana konsep dan metodologi dari green analytical chemistry itu berkembang. Nah, lalu bagaimana prinsip dasarnya, prioritasnya, dan strategi untuk GAC, saya sebut saja seperti itu biar mudah ya, bukan green analytical chemistry, saya sebut saja di GAC. Kalau didasarkan atas prinsip dari kimia hijau. Nah, jadi ada strategi dasar, ya. Jadi karena prioritinya ada 4 ini yang diprioritaskan pada pengembangan metode-metode GAC, yaitu bagaimana menghilangkan, mengeliminasi atau mengurangi penggunaan reagen dan solvent, bagaimana mereduksi emisi yang dihasilkan, bagaimana mengeliminasi reaksi-reaksi yang toksik, lalu mengurangi energi dan tenaga kerja atau operatornya. Nah, yang nomor 1, mengeliminasi atau mengurangi reaksi dan solvent itu bisa dilakukan dengan analisis langsung tanpa melakukan preparasi sampel. Bisa juga menggunakan treatment sampel dengan metode-metode alternatif. Nanti kita bisa lihat misalnya ada penggunaan SPE, solvent phase extraction, ada MISP, dan yang lain-lain. Lalu bagaimana meminiaturisasi dan mengotomasi itu bisa mengeliminasi atau bahkan mereduksi bahkan mengeliminasi penggunaan reagen dan solvent. Lalu untuk mengurangi emisi yang dihasilkan atau limbah yang dihasilkan itu tentu saja dengan miniaturisasi, karena jumlah reaksi digunakan kecil, limbahnya juga pasti yang kecil. Atau menggunakan protokol dekontaminasi secara online. Jadi begitu selesai analisis, maka limbah yang dihasilkannya langsung didekontaminasi. Lalu untuk mengeliminasi reaksi-reaksi yang toksik, tentu saja kita harus mencari reaksi-reaksi alternatif. Lalu bagaimana mereduksi atau mengurangi tenaga kerja dan energi, tentu saja harus dilakukan evaluasi mengenai energi yang dikonsumsi pada saat mendesain suatu protokol analisis. Jadi kalau kita coba lihat komponen-komponen yang penting dari suatu
prosedur analisis, kalau dilihat dari aspek GAC-nya, maka granularitas chemistry ada di tengah di sini. Lalu aspeknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai tentu saja biasanya dari sampel. Oke. Nah, sampelnya diusahakan jumlah dan banyaknya itu dikurangi. Dari sisi reagen, maka harapannya kita harus menggunakan reagen yang tidak beracun atau non-toksik, yang aman, dan kalau memungkinkan berasal dari sumber-sumber yang bisa di renewable. Dari sisi instrumen, maka dia harus instrumen yang digunakan itu energi yang digunakannya harus efisien dan terminiaturisasi. Metodenya kalau bisa terotomasi, memungkinkan analisis in situ, jadi langsung di lapangan, tidak memerlukan sampel treatment atau pengerjaan sampel, tidak menggunakan reaksi-reaksi derivatisasi, lalu proses dan operasinya terintegrasi. Itu dari sisi metodenya. Dari limbah hasil prosedur analisisnya, seharusnya volumenya bisa dikurangi dan harus diperlakukan dengan betul. Jadi sebelum dibuang ke lingkungan tentu saja. Lalu dari sisi operatornya, saya mengerjakan protokol atau prosedur analisis ini tentulah saja kita harus menjamin keamanannya. Nah, itulah komponen yang penting dari suatu prosedur analisis jika dilihat dari aspek GAC-nya atau aspek DAC-nya. Nah, lalu tools yang kita bisa gunakan untuk menghijaukan suatu metode analitik, tentu saja ada strategi menghijaukannya. Ada 3 paling tidak strategi yang kita bisa ambil, yaitu menggunakan chemometry, lalu miniaturisasi, dan otomasi. Nah, dengan chemometry, jadi chemometry ini saya kira Anda tahu ini adalah suatu cabang ilmu tertentu yang menggunakan banyaknya itu adalah bagaimana menerapkan statistik pada hasil-hasil yang dihasilkan dari suatu prosedur analisis. Nah, dengan chemometry kita bisa meningkatkan informasi dari sinyal analitik yang diperoleh. Ini terutama banyak digunakan misalnya untuk kromatografi, di mana kalau banyak sekali puncak-puncaknya, datanya akan semakin banyak, sehingga penggunaan chemometry untuk mengolah data tersebut itu akan sangat mampu memberikan informasi yang jauh lebih banyak. Demikian juga dengan IR, dengan spektrum IR yang puncak-puncaknya banyak itu bisa diolah dengan chemometry untuk memberikan informasi lebih. Lalu dengan chemometry tentu saja kita bisa dapatkan atau chemometry ini memberikan data dengan multi parameter. Jadi bukan hanya parameter tunggal, misalnya bagaimana pengaruh temperatur terhadap tapi bisa sekaligus misalnya bagaimana pengaruh temperatur, tekanan, lalu parameter lainnya terhadap suatu fenomena tertentu. Lalu tentu saja karena dia multiparameter, maka dia dengan penggunaan chemometrik ini akan menghilangkan keperluan metode spesifik untuk penentuan setiap parameter. Lalu meningkatkan kapabilitas metodologi yang remote
sensing. Remote sensing ini biasanya kan menggunakan prinsip telemetri. Nah, dari sisi otomasi, tentu saja bisa mereduksi reaksi yang dikonsumsi, bisa menghilangkan atau menyederhanakan prosedur dengan menghilangkan tahapan pembersihan atau cleaning, mengurangi limbah yang dihasilkan, lalu seperti disebutkan tadi di sini atau sebelumnya, maka limbah yang dihasilkan bisa ditreatment secara lain. Di sisi lain, miniaturisasi tentu saja akan mengurangi reagen dan sampel yang diperlukan, mengurangi limbah yang dihasilkan, lalu tentu saja meminimalkan, kalau dia miniaturisasi, itu akan menyebabkan minimalisasi risiko dari, tentu saja risiko negatif dari operator yang mengerjakan prosedur analisis tersebut. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, bagaimana Green Analytical Chemistry mengadopsi prinsip-prinsip Green Chemistry, bagaimana strateginya, komponen utama dari Green Analytical Chemistry seperti apa, lalu muncullah 12 prinsip dari Green Analytical Chemistry. Nah, semuanya ini yang 12 ini sebetulnya sudah disebutkan tadi. Jadi misalnya untuk menghindari sampel treatment, kita lakukan analisis langsung. Lalu jumlah sampelnya dan jumlah sampel dan ukuran sampelnya, sampel size-nya itu bisa diperkecil, dilakukan pengukuran in situ, lalu mengintegrasikan proses analisis dan pengoperasiannya agar energinya bisa lebih dikontrol, dan juga tentu saja akan mengurangi penggunaan dari reaksi. Nah, itulah 12 kira-kira yang sudah kalau kita simpulkan apa yang kita sudah bicarakan tadi. Jadi sama saja sebelumnya ada integrasinya, ada otomasi, ada miniaturisasi, derivatifikasi harus dihilangkan, lalu limbah analisis seharusnya volumenya bisa diperkecil, lalu harusnya setiap prosedur tadi dia bisa menganalisis multi parameter dan multi analit. Jadi dalam satu kali proses analisis bukan hanya satu analit yang ditentukan, tapi bisa sekaligus beberapa analit yang kita sebut sebagai multi analit, atau sekaligus bisa dilakukan metode yang sekaligus bisa mencakup parameter-parameter yang bukan hanya satu parameter, tapi multi parameter dan yang lain-lain. Terutama tentu saja yang banyak dilakukan orang itu adalah yang nomor 11 ini, yang bagaimana mengganti reagen-reagen yang toksik dengan reagen atau reaksi-reaksi alternatif. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keamanan dari operator bisa dijamin dengan baik. Nah, prinsip yang 12 ini sebetulnya bisa lebih disingkat lagi menjadi suatu mnemonik yang kita sebut sebagai significance, yang masing-masing dengan
S-nya misalnya itu adalah select direct analysis dan seterusnya. Ini sama saja dengan yang tadi sebetulnya, ini ada bedanya ya. Ini hanya untuk mempermudah supaya gampang mengingatnya apa sih sebetulnya prinsip dari GAC ini. Nah, kalau tadi kita sudah lihat evolusinya secara garis besar, maka slide yang ini itu menggambarkan bagaimana evolusi metode analisis dari klasik menjadi green analytical chemistry. Jadi misalnya dari sisi sampling, sampel transportnya, bagaimana pengawetan sampel, bagaimana preparasi sampelnya, itu harusnya ini bisa dihilangkan atau disederhanakan dengan apa? Dengan cara in situ atau online determination. Jadi determinasi secara in situ atau dengan cara online. Lalu dengan memperhitungkan toksisitas dari reagen dan menginkorporasi strategi pengambilan sampel di lapangan. Lalu misalnya untuk prakonsentrasi, kalau di analytical chemistry yang klasik kita kenal ekstraksi cair-cair, maka seharusnya berpindah ke SPE atau solid phase extraction agar tujuan dari green analytical chemistry ini bisa tercapai. Lalu pemisahan analit berasal dari suatu proses clean up yang kompleks, harusnya bergeser ke proses clean up yang lebih sederhana. Dalam penentuannya, determinasinya dari determinasi yang melibatkan multi tahap atau multi step ke determinasi yang tidak invasif dan dilakukan dengan remote sensing. Bahkan kalau memungkinkan, maka determinasinya atau penentuannya itu bisa dilakukan dengan non-destructive analysis atau non-destructive methods. Analisisnya dari single determination atau determinasi tunggal menjadi total informasi. Jadi kalau di sini kita masih bicara tentang data, di sini kita sudah bicara tentang model. Kalau Anda pernah lihat ada paradigma yang disebut dengan paradigma big data. Nah, total informasi ini bisa diperoleh dengan pengolahan big data. Lalu limbahnya, kalau sebelum atau kalau tidak menggunakan green analytical chemistry, limbah ini dibuang saja, tapi diharapkan kalau bertujuan atau mau bergeser ke green analytical chemistry, maka limbah ini harus detoksifikasi secara online sebelum dibuang ke lingkungan. Kenapa ini selalu menjadi sangat penting? Karena seringkali kalau kita lakukan analisis lingkungan, misalnya analisis sampel lingkungan, katakanlah kita menganalisis besi saja misalnya, kita ambil sampel dari lingkungan, kita analisis besinya, tapi di laboratorium besinya kita rubah menjadi senyawa lain, kita derivatisasi tentu saja, maksudnya di sana kita derivatisasi, misalnya kita komplekskan dengan 110 penantrolin, maka terbentuklah besi penantrolin. Nah, kita buang ke lingkungan. Awalnya kita ambil besi 3+, yang kita buang ke lingkungan adalah kompleks besi penantrolin. Nah, ion besi 3+ yang kita ambil dari lingkungan itu tidak setoksik besi 2 penantrolin yang kita buang ke lingkungan setelah proses analisis. Jadi bukan betul kita lakukan analisis lingkungan, tapi
malah kita membuat lingkungan menjadi lebih terpolusi karena limbah analisisnya lebih toksik daripada analit yang akan dianalisis. Oke, sampai di situ dulu, ada pertanyaan nggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, lalu apa objektif dari DAC dalam kerangka kinerja analitik atau apa yang diharapkan dari metode analitik yang kita kembangkan. Jadi ini adalah kinerja analitik yang sering selalu kita ingin tuju. Ada keamanan, ada cost, speed, presisi, selectivity, sensitivity, traceability, dan akurasi. Nah, kesemuanya ini, jadi kinerja analitik yang ini itu juga harus tetap ada atau tetap dicerminkan oleh objektif dari Green Analytical Chemistry. Misalnya dari sisi keamanan, itu adalah meningkatkan keamanan bukan hanya operatornya saja, tapi juga lingkungan. Lalu dari sisi biaya analisis, maka biaya ini bisa diperkecil, direduce dengan melakukan miniaturisasi. Kecepatan analisis tentu saja bisa diperbaiki kalau kita menghindari pre-treatment sebelum pengukuran. Presisi ini bisa diperbaiki kalau kita lakukan otomasi. Selectivity bisa diperbaiki kalau kita tidak hanya berprinsip pada termodinamika, tapi kita juga melibatkan aspek kinetik dalam metodologi analitik yang dikembangkan. Sensitivity tentu saja tetap harus bisa diperhatikan. Kalau traceability supaya lebih bisa diperbaiki, maka langkah-langkah analisis tentu saja harus dikurangi, karena semakin kecil langkahnya tentu saja traceability akan jauh lebih baik atau lebih mudah di trace. Lalu akurasi tentu saja harus dipertahankan akurasinya. Nah, itulah objektif dari Green Analytical Chemistry. Nah, dari sisi opportunity bisnisnya, tentu saja kalau kita mengembangkan suatu metode baru, atau kita berpindah ke suatu atau menggeser paradigma dari satu paradigma lama ke paradigma baru, maka kita harus memperhitungkan antara cost dan benefitnya. Nah, kalau kita lihat, sepertinya dengan berpindah paradigma ke paradigma Green Analytical Chemistry, benefitnya itu jauh lebih banyak dibanding cost-nya.
Nah, kalau kita mulai bicara dari cost, maka cost-nya tentu saja akan menyangkut komponen untuk otomasi, lalu bagaimana mengganti sistem makroanalisis menjadi mikroanalisis, dan instrumen yang lain. Tentu ini memerlukan cost. Tetapi dari sini kita dapatkan benefit yang lain, misalnya dengan Green Analytical Chemistry, maka konsumsi reagen, konsumsi reaksi bisa dikurangi, konsumsi energi bisa dikurangi, lalu karena kita lakukan otomasi, maka keterlibatan tenaga kerja atau operator atau analis itu tentu saja bisa dikurangi. Lalu kalau kita lakukan online treatment dari limbah, maka kita tidak perlukan lagi treatment limbah di luar setelah analisis berlangsung. Nah, itulah kira-kira benefit dari GAC. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Nah, pertanyaannya sebetulnya adalah, lalu bagaimana kita menilai apakah suatu protokol analisis itu sudah hijau atau belum? Jadi bagaimana menentukan apakah protokol analisis atau prosedur analisis itu sudah mengikuti apa yang menjadi objektif dan apa yang menjadi tujuan dari Green Analytical Chemistry. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan apa yang disebut dengan NEMI pictogram. Nah, NEMI pictogram ini, NEMI itu adalah National Environmental Method Index. Ini adalah indeks metode analitik yang dikeluarkan oleh suatu badan di Amerika, yang memberikan klasifikasi beberapa reagen, mana yang toksik, tingkat toksitasnya seperti apa, itu bisa dilihat di indeks yang dikeluarkan oleh organisasi ini. Nah, untuk melihat apakah suatu prosedur analisis, suatu protokol analisis dikatakan hijau atau tidak, maka dia harus memenuhi keempat kuadran ini. Yang pertama itu adalah dari sisi PBT. PBT itu adalah persisten, bioakumulatif, dan toksik. Jadi seharusnya prosedurnya tidak menggunakan reagen-reagen yang persisten, bioakumulatif, dan toksik. Lalu dia tidak hazardous atau berbahaya. Jadi tidak menggunakan reagen yang berbahaya. Ada listnya yang kita bisa lihat di tabel. Kalau yang pertama tadi yang PBT itu bisa dilihat di TEPA TRI list, Toxic Release Inventory, sama yang hazardous juga bisa kita lihat ada tabel tertentu yang menunjukkan apakah dia itu termasuk bahan hazardous atau tidak. Lalu limbah yang dihasilkan itu tidak boleh lebih dari 50 gram. Lalu suasana atau protokol analisisnya tidak dilakukan dalam lingkungan yang korosif. Nah, dimaksudkan lingkungan korosif ini itu kalau pH-nya kurang dari 2 atau lebih dari 12. Nah, kriteria inilah yang digunakan untuk menilai apakah suatu
metodologi atau metode analisis tadi hijau atau tidak. Dikatakan hijau kalau tentu saja kalau semuanya memenuhi persyaratan ini. Jadi ambil saja contoh misalnya ini. Kalau PBT dan keempat kuadran lainnya, misalnya kalau reaksinya kita ganti, maka kemungkinan PBT dan bahan berbahayanya menjadi hijau. Kalau jumlah limbahnya kita kurangi, maka kuadran yang kanan bawah itu akan menjadi hijau. Kalau kita gunakan prosedur protokol yang menggunakan kondisi yang mild atau kondisi yang tidak ekstrim tadi di bawah 2, pH-nya di bawah 2 atau di atas 12, maka tentu saja kuadran kiri bawah juga akan menjadi hijau. Walaupun tidak selalu suatu metodologi analitik atau suatu metode analitik bisa hijau ke 4 kuadrannya ini. Kadang hanya bisa sampai 3. Contohnya, ada metode US EPA atau metode EPA 525.2. Ini adalah penentuan aldrin dalam air. Kalau menurut metode ini, maka jumlah sampel yang digunakan itu 1 liter. Karena jumlahnya terlalu banyak, tentu saja akan dihasilkan limbah yang banyak, sehingga tidak mungkin limbahnya menjadi hijau di sini. Ada penggunaan etil asetat dan metilen klorida. Nah, ini termasuk ke dalam reaksi-reaksi ini termasuk ke dalam reaksi yang digolongkan persisten, bioakumulatif, dan toksik. Sehingga etil asetat, metil klorida, dan metanol ini tidak termasuk ke dalam reagen yang dianggap persisten, bioakumulatif, dan toksik. Sehingga di sininya akan hijau. Tetapi pH-nya kecil 2, jadi dia akan korosif. Demikian juga penggunaan metilen klorida lalu etil asetat itu dianggap masih berbahaya walaupun tidak merupakan reagen yang termasuk golongan PBT. Jadi kalau kita lihat metode ini hanya memberikan 1 kuadran hijau yang di kiri atas. Nah, kalau kita lihat metode berikutnya sama, metode untuk analisis aldrin. Tetapi dia hanya menggunakan 35 ml sampel. Artinya apa? Kalau kita lihat total penggunaan reagen dan sampelnya itu kecil. Harapannya kalau ininya kecil, maka tentu saja limbah yang dihasilkannya juga akan kecil. Sehingga kuadran kanan bawahnya akan menjadi hijau. pH-nya lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 12, sehingga kuadran kiri bawah juga akan menjadi hijau. Reagen heksan ini tidak termasuk ke dalam list yang tercantum dalam PBT. Jadi PBT-nya juga akan hijau. Tetapi karena masih menggunakan heksan yang masih dianggap sebagai reagen yang bisa berbahaya, maka kuadran kanan atasnya belum menjadi hijau. Tetapi paling tidak kita bisa katakan bahwa metode 505 ini lebih hijau dibanding metode 525.2. Nah, itulah cara bagaimana menilai atau membandingkan dua metode untuk keperluan analisis tertentu dengan metode berbeda, tapi memberikan aspek green analytical chemistry yang lebih baik. Nah, selain piktogram NEMI, tadi ada beberapa piktogram lain yang bukan hanya melihat PBT, lalu berbahaya, korosif, dan limbahnya, tetapi juga melihat risiko yang bisa dihadapi oleh operator dari sisi reagennya, dari sisi limbahnya, dan juga dari sisi energinya. Nah, dengan menggunakan piktogram ini, kita akan dapatkan nilai-nilai mulai dari 0 sampai 100. Jadi kalau nilainya
antara 90 sampai 100, katakanlah misalnya 93, maka itu dikatakan sangat efektif hijau. Sementara yang bawah adalah yang tidak hijau. Jadi semakin ke bawah, kalau nilainya semakin kecil, tentu saja dikatakan dia tidak menjadi greenness. Ya. Jadi ini adalah bagaimana mengevaluasi kehijauan dari suatu metode analitik atau metode analisis. Oke, sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita pindah ke cara lain nih untuk melihat kehijauan dari suatu metode analisis. Nah, cara lain adalah dengan menggunakan apa yang disebut dengan echo scale atau skala echo. Ya. Nah, echo scale ini dihitung dengan cara 100 dikurangi TPP, total penalty point. Kalau nilai echo scale-nya 75, itu adalah metode analisis atau green analysis yang excellent. Kalau dia lebih besar dari 50 tapi lebih kecil dari 75, itu dikatakan acceptable green analysis. Kalau lebih kecil dari 50 dikatakan inadequate green analysis. Nah, penalty point-nya ini yang harus dihitung. Dari penalty point ini berkaitan dengan jumlah reagen, lalu bahayanya, fisik, lingkungan, kesehatan, dan okupasional, energi yang digunakan, limbah yang dihasilkan dalam suatu prosedur analisis. Nah, bagaimana menghitung total penalty point-nya, TPP-nya, atau penalty point-nya? Jadi dari sisi reagen, kalau reagennya ini tanpa melihat dia toksik atau tidak, jadi hanya dari jumlahnya ya. Kalau dia lebih kecil dari 10 ml atau 10 gram, maka diberi penalty point 1. Kalau lebih besar dari 100 ml, diberi penalty point 3. Nah, kalau lihat dari segi berbahayanya, maka kalau dia tidak berbahaya diberi poin 0, sementara kalau sangat berbahaya diberi poin 2. Maka total penalty poinnya untuk reagen itu adalah jumlahnya dikali dengan tingkat berbahayanya. Jadi misalnya dia menggunakan hanya 10 ml, tetapi reagennya tadi sangat berbahaya, maka penalty poinnya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau misalnya dia menggunakan 100 ml dan keberbahayaannya sedang, maka itu adalah 3 kali 1. Nah, dari sisi energi yang digunakan, kalau dia menggunakan 0,1 kW per jam, untuk setiap sampel diberi nilai 2, 0, dan seterusnya. Kalau lebih besar dari 1,5 diberi nilai 2. Demikian juga dengan occupational hazard-nya diberi 0 atau diberi 3 kalau misalnya prosedurnya mengemisikan gas uap ke udara, itu diberi nilai penalti 3. Lalu kemudian jumlah limbah yang dihasilkan, kalau lebih dari 10 mili diberi nilai 5. Kalau tanpa perlakuan maka diberi nilai 3. Nah, demikian dijumlahkan sehingga kita dapatkan nilai penalty point-nya, lalu 100 kurang penalty point. Nah, lalu dari sisi reagen, jadi misalnya ambil saja di klorometan, sinyalnya adalah warning, maka penaltinya 2. Kalau heksan, piktogramnya ini 1, 2, ada 3, 4 yang berbahaya, dan dia sangat berbahaya, maka penaltinya 8. 2 kali 4. Kalau warning itu 1 kali 2. Di etilator misalnya dia sangat berbahaya,
Ini 2 tambah piktogramnya 2, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Yang ini sama, nih berbahaya, piktogramnya ada 6, misalnya metanol, jadi penalti poinnya 2 kali 3 sama dengan 6. Demikian seterusnya. Sama, ini juga masih reaksi yang lain yang kebanyakan kalau kita lihat di sini adalah pelarut-pelarut organik. Kecuali misalnya yang paling bawah adalah penggunaan unsur merkuri. Dia sangat berbahaya, piktogramnya ada 4, jadi 2 kali 4, maka penalti poinnya sama dengan 8. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, mau bertanya yang NIM tadi, Pak, yang dalam lingkaran 4 tadi, Pak. Suaranya agak keras deh, kecil banget. Pak, mau bertanya yang... Yang mana? Yang tentang yang 4. Yang mana? Yang lingkaran yang 4, Pak, yang pakai NIM itu tuh, Pak. Yang ini? Yang ini? lingkaran 4, Pak. Yang ini bukan? Enggak, yang ini, Pak. Ya, gimana? Kalau sekiranya ada 2 metode, Pak, misalnya metode 1 itu yang hijaunya itu PBT sama korosif, Pak. Yang metode 2-nya itu yang hijaunya itu yang berbahaya sama yang limbahnya itu, Pak. Itu nanti kita menentukan mana yang lebih green analytical chemistry-nya itu gimana, Pak? Atau sama berarti, Pak? Dianggap sama aja, jadi kita cuma hitung kuadran hijaunya ada berapa. Jadi kalau ada metode yang satu kuadran hijaunya 2, yang satunya juga kuadran hijaunya 2, maka katakan bahwa dari sisi kehijauan kedua metode itu sama saja. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Oke, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kuliah masih ada sekali lagi nggak? Masih ada satu kali lagi ya? Yang di tanggal 19 ya? Iya, Pak. Tapi dari kalender akademik, Pak, ternyata di batas akhir perkuliahan itu tanggal 30 rasanya, Pak. Apanya yang tanggal 30 tuh? Di kalender akademik yang terbaru, Pak, revisinya, Pak. Oh, sampai tanggal 30. Oke, kalau gitu. Itu bukan yang TPB itu? Oke, kalau sampai tanggal 30 ya udah kita sampai tanggal 30 nanti ya. Ya, Pak. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dulu kuliahnya sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan ya. Di tanggal